Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Multi Talenta Channel, dimana channel saya ini membahas tentang tutorial-tutorial ataupun berbagi informasi tentang kegiatan sehari-hari yang sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh teman-teman sekalian. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana sih cara kita membuat media tanam yang baik dan yang subur tentunya untuk tanaman kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 5 bahan baku dari media tanam itu sendiri. Yang pertama ini adalah topsoil, kemudian yang kedua ini sekam bakar, yang ketiga ini adalah sekam mentah, yang keempat adalah pupuk kandang. Dalam hal ini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing. Kemudian yang terakhir adalah kapur dolomit. Nah, dari kelima jenis bahan baku media tanam ini, saya akan jelaskan satu persatu fungsinya sebelum saya melakukan proses pembuatannya ya teman-teman. Nah, perlu diketahui juga, saya mengukur masing-masing bahan baku media tanam ini dengan menggunakan ember cat ini ya. Jadi satu gundukan ini adalah setara dengan satu ember cat ini ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan media tanam sendiri ini komposisinya adalah topsoil 1 berbanding sekam bakar 1 berbanding sekam mentah 1 berbanding pupuk kandang 1 dan berbanding dengan kapur dolomit itu sekitar 100 gram untuk media tanam sebanyak ini ya. Jadi kapur dolomitnya cukup sedikit saja. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu topsoil dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, sebenarnya untuk tipe tanah sendiri itu ada dua ya. Yang pertama adalah tanah berat. Tanah berat itu seperti tanah-tanah liat, tanah liat, yang mana ketika kita siram air maka dia akan becek dan juga akan memungkinkan sekali untuk menggenang di bagian atasnya. Air itu dapat tergenang, dan ketika kena sinar matahari kemudian dia kering, dia akan menjadi keras. Nah, kemudian yang kedua adalah tanah ringan. Tanah ringan itu ya seperti ini teman-teman. Dia memiliki tingkat porositas yang tinggi dan mengandung pasir ya, ini mengandung pasir sehingga porositasnya tinggi. Nah, tanah ringan sendiri ini ketika kita siram air dia akan langsung terserap, dia tidak akan membuat air itu tergenang. Dan juga ketika dia terpapar sinar matahari dia tidak akan begitu keras gitu. Nah, ini seperti ini ya, saya contohkan. Nah, ini yang saya pakai saat ini yaitu topsoil. Nah, kemudian yang kedua ini sekam bakar. Sekam bakar ini sebenarnya dihasilkan dari sekam mentah yang kemudian dibakar, dimana pembakaran tersebut tidak sempurna. Jadi dia tidak sampai menjadi abu, dia hanya sampai menjadi arang. Ketika sudah menjadi arang maka kita selesaikan proses pembakarnya dengan menyiram menggunakan air. Nah, untuk sekam bakar sendiri ini memiliki fungsi yang cukup banyak rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang pertama, sekam bakar ini bisa menjadi media tempat hidup untuk mikroorganisme dan mikroba lainnya lah, mikroba yang sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ini sebagai tempat tinggal teman-teman, rumah bagi mikroorganisme. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi tempat penyerapan air. Jadi fungsi yang kedua adalah sekam bakar ini dapat menyerap air sehingga media tanam kita itu menjadi cukup lembab, karena air itu dapat terserap ke dalam sekam bakar ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki keasaman tanah. Jadi ketika kita mengaplikasikan sekam bakar, pH tanah itu akan menjadi
baik atau netral. pH netral itu berapa sih? Yaitu 6 sampai 7. Nah, pada pH tersebut itu tanaman akan menjadi lebih bagus. Ya, tentunya unsur-unsur hara mikro maupun makro yang dibutuhkan oleh tanaman itu dapat terserap dengan baik oleh akar tanaman tersebut ketika pH-nya netral. Nah, kemudian fungsi yang keempat, di dalam sekam bakar ini mengandung yang namanya silika. Nah, kadar silika dalam sekam bakar ini cukup lumayan tinggi, sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan seperti itu. Dan ini tentunya juga terdapat kandungan karbon juga yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk sekam bakar sendiri ini juga dapat meningkatkan porositas dari tanah itu sendiri ya. Nah, itulah beberapa dari fungsi sekam bakar yang mana manfaatnya cukup banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sekam mentah. Untuk sekam mentah itu sendiri, ini merupakan hasil pemisahan dari padi atau biji padi dengan kulitnya. Nah, kulitnya ini disebut dengan sekam mentah. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu bisa disebut merang. Nah, untuk sekam mentah sendiri ini juga memiliki fungsi yang cukup vital, yaitu untuk membuat media tanam kita itu menjadi gembur dan porositasnya menjadi tinggi. Dan juga sekam mentah ini bisa menyimpan air atau menyerap air juga, sehingga kondisi media tanam kita itu bisa menjadi lembab. Nah, kemudian fungsi yang lainnya, sekam bakar ini memiliki tekstur dan juga bentuk yang cukup tajam ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, dengan tekstur yang seperti ini bisa menghambat dari hewan-hewan seperti bekicot ataupun keong itu merusak tanaman kita. Jadi ketika keong ataupun bekicot tersebut lewat ke permukaan dari sekam mentah ini, maka dia akan pergi seperti itu, karena memang tekstur dari sekam mentah ini cukup tajam dan ini dapat melukai dari tubuh si keong ataupun bekicot tersebut. Nah, kemudian ini merupakan media tanam yang selanjutnya, yaitu pupuk kandang. Inilah yang memberikan unsur hara makro ataupun mikro yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, pastinya teman-teman harus memastikan pupuk kandang ini harus sudah benar-benar matang sebelum diaplikasikan menjadi campuran media tanam. Nah, kenapa harus matang? Karena apabila kotoran hewan tersebut masih belum terfermentasi secara sempurna, maka dia akan menyebabkan tumbuhan itu menjadi mati, karena ini mengandung bakteri ataupun mikroorganisme yang patogen dan juga jamur-jamur yang dapat menyerang tanaman itu. Jadi pastikan ya teman-teman, ini sudah terfermentasi secara sempurna. Nah, apabila teman-teman mempunyai kotoran hewan yang baru, nah itu harus difermentasikan terlebih dahulu. Bisa menggunakan E4 ataupun E4 dan dicampur dengan air gula untuk proses fermentasinya. Nah, ini sangat penting bagi tanaman karena di sini terdapat unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses tumbuhnya. Nah, kemudian yang terakhir, media tanam yang saya aplikasikan adalah kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini fungsinya adalah untuk menetralkan pH dari tanah itu, sama seperti sekam bakar tadi, sehingga pH tanah itu menjadi netral di antara 6 sampai 7. Kemudian kapur dolomit ini juga mengandung yang namanya unsur kalium dan juga magnesium. Nah, ini juga cukup dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, untuk pengaplikasian pupuk kapur dolomit ini cukup sedikit saja.
yaitu dari media tanam segini. Ini saya hanya mengaplikasikan kurang lebih 100 gram saja. Nah ini adalah beberapa bahan campuran dari media tanam yang akan saya buat menjadi satu buah media tanam secara utuh seperti itu. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri ini kita tinggal campurkan saja semua bahan yang sudah kita jelaskan tadi menjadi satu. Kita campurkan. Ini kita campurkan sampai benar-benar merata ya teman-teman, sebelum nanti kita masukkan ke dalam polybag yang kita inginkan. Oke, untuk pencampuran semua bahan baku tadi saya skip ya videonya, karena untuk mempersingkat durasi dari video yang saya buat. Nah, ini adalah media tanam yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi dari kelima bahan baku media tanam tadi sudah saya campur menjadi satu. Seperti ini bentuknya. Nah, ini saya yakin tanaman teman-teman atau tanaman kita ini dapat tumbuh subur, karena tanah kita sudah bersifat porositasnya sudah tinggi. Itu yang pertama, sehingga ketika kita menyiram tanaman itu air tidak akan menggenang di bagian permukaan polybag kita. Jadi dia akan langsung terserap ke dalam media tanam tersebut. Nah, kemudian yang kedua tentunya ini sudah mengandung unsur hara mikro maupun makro, baik itu dari kapur dolomit tadi, kemudian dari pupuk kandang, kemudian dari sekam bakar dan lain-lain. Karena unsur hara tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Kemudian yang selanjutnya, tentu tanah ini atau media tanam ini memiliki yang namanya kadar tingkat keasaman tanah yang normal, atau pH dari media tanam kita itu normal, yaitu di antara 6 sampai 7. Karena dimana di sini tadi kita sudah menambahkan kapur dolomit, kemudian kita menambahkan sekam bakar, sehingga dapat menetralkan dari media tanam kita. Nah, apabila sudah seperti ini sudah kita campur semuanya tadi ya bahan bakunya, ini sudah siap untuk menjadi media tanam. Bisa nanti diaplikasikan ke dalam planter bag seperti ini. Nah, ini planter bag saya, ini sama media tanamnya juga seperti yang kita buat saat ini. Nah, ini saya tanamin mangga ya teman-teman, ataupun bisa kita aplikasikan ke dalam sebuah polybag kecil-kecil ukuran 15/30 kali 30. Nah, ini rencananya memang media tanam ini akan saya pakai untuk menanam stroberi ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu video kali ini. Apabila video ini membantu dan juga dapat membuka wawasan teman-teman semua, mohon untuk dukungannya sehingga saya bisa membuat video-video yang lainnya. Mohon untuk subscribe-nya, klik like dan juga komen di channel saya, yaitu Multi Talenta Channel. Terima kasih.